Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga tetap semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan kepada ketua kelas, silakan untuk Firdaus maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Firdaus duduk kembali ke bangkunya. Baik, anak-anak semuanya, relax dulu ya untuk kehadiran kita pada hari ini. Yang pertama, Anissa Najwa Hafijah hadir. Kemudian Asmadin, ya, Habibah, Hafijah, Hidayat Intan Mursipan, Jaratul Atkia, Lydia, Madia, Muhammad Lutfi, ya, Nurasana, Fauzia, ya, Firdaus, Rifki Artiani, ya, Siti Aisyah, ada, Siti Askia, Siti Nur Rahmah, ya. Cukup ya, semuanya lengkap ya. Oke, baik ya. Kita masuk ke pembelajaran. Terlebih dulu kita mulai dengan ice breaking kita ya. Seperti biasa lakukan, yaitu semuanya tepuk 3, tepuk 2, 1, 2, 3, 1. Iya, bagus ya. Kemudian tangan di atas semuanya, tangan di atas. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. 1, 2, 3. Semua. Oke, bahasa Indonesia. Oke, bagus, sekali lagi bahasa Indonesia. Oke, bagus ya. Nah, pada pertemuan yang kemarin, masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin tentang apa? Ya, silakan Fauzia. Cerita teks dongeng fantasi. Cerita dongeng. Ya, cerita dongeng fantasi ya. Jadi cerita dongeng fantasi. Siapa ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan Irma. Ya. Ceritanya hayalan ya. Silakan lagi, ada lagi. Ceritanya hayalan tadi. Terus apa lagi? Siapa ya? Ya, Fauzia. Misterius ya. Ada lagi? Ya, silakan. Keanehan. Nah, itu tadi bagus ya. Tepuk tangan dong untuk ya, untuk teman-teman yang semuanya. Bagus ya. Jadi itu pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Nah, apa hubungannya atau kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini tentunya akan kita bahas selanjutnya dan akan kita bahas, akan kita kupas tajam-tajam silet. Ya kan? Nah, sebelum itu akan Bapak berikan kalian pertanyaan dulu untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian mengenai teks fantasi ini, yaitu melalui
Google Form. Jadi kalian tinggal menjawab di Google Form ya, yang sudah Bapak bagikan linknya. Di Google Form silakan kalian buka HP-nya, kemudian kalian kerjakan ya. Ya, silakan. Sudah? Sudah ya? Baik. Nah, setelah Bapak periksa dari jawaban yang sudah kalian jawab di pertanyaan di Google Form tadi, nah itu masih jawabannya masih banyak yang belum tepat ya, atau masih belum memahami tentang teks fantasi ya. Nah, tidak apa-apa ya, nanti biar kita lebih kupas secara mendalam. Sebelumnya akan dapat sampaikan dulu apa sih capaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Capaian pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ini elemennya yaitu membaca dan memeriksa. Nah, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks, deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, eksposisi dari teks visual, audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, itu untuk capaian pembelajaran kita. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita nantinya peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi dari teks audiovisual dengan tepat membaca dan memirsa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi pada teks audiovisual secara lisan dengan tepat, berbicara dan mempresentasikan. Nah, unsur intrinsik yang membangun dari dalam itu apa? Yang pertama apa? Yang ya silakan silakan. Yang pertama ada tema. Ya, tema apa? Tema apa? Silakan coba sebutkan. Ya. Ya, jadi tema merupakan pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun dalam tulis menulis ya. Nah, itu yang pertama tema. Kemudian yang kedua, silakan. Yang kedua, silakan. Yang kedua yaitu tokoh penemuan. Bagus, Anissa ya, Anissa. Silakan. Anissa, silakan. Ya. Ya, bagus ya. Jadi ada tokoh itu, penokohan itu ada protagonis ya, ada antagonis dan tritagonis. Nah, itu penokohan ya, atau tokoh. Next, lanjut yang ketiga. Coba yang ketiga silakan. Arifin yang ketiga, Arifin. Unsur intrinsik apa? Latar ya, latar apa saja latar? Ya. Jadi latar itu bagian cerita. Ya, bagian cerita berisi penggambaran. Jadi menggambarkan tentang tempat. Yang pertama ada tempat,
Ya, kemudian ada apa lagi? Waktu. Kemudian apa lagi? Ya, suasananya ya. Jadi ada 3. Yang pertama latar. Yang kedua, ya, yang ketiga latar suasana. Ya, bagus ya. Jadi latar ada 3. Nah, kemudian next lanjut berikutnya alur ya. Alur, silakan bacakan. Alur bacakan. Daus, silakan bacakan Daus. Alur. Ya. Hubungan sebuah akibat ini menjadikan sebuah cerita yang utuh. Ya. Baik, jadi alur itu ya bisa disebut juga dengan plot ya. Plot. Jadi plot merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, peristiwa dalam alur itu memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Sebab akibat sehingga menjadikannya sebuah cerita yang utuh. Nah, itu alur ya. Nah, jadi itu alur itu biasa disebut dengan plot. Nah, kemudian yang terakhir yaitu unsur intrinsik, ada amanat. Ya, silakan. Aidir. Ya, bacakan silakan. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang dikandung dalam cerita. Amanat dapat disampaikan secara langsung, tersurat maupun secara tidak langsung, tersebut melalui karakter tokoh atau pendapat dalam suatu cerita. Bagus, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ya. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang. Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek, tetapi sang kakek terus membujuknya. Nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa. Ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpiring seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab. Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? Iya, aku punya. Tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak.
Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sementara di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia.
Jadi dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke Harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa Harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat bawakan aku ke abang. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Baik, sudah kalian saksikan ya. Jadi sudah kalian amati videonya, sudah kalian lihat, perhatikan dengan baik. Nah, sekarang Bapak mau nanya, film fantasi apa barusan kalian lihat tadi? Jack dan pohon kacang ajaib. Kemudian temanya apa? Keluarga miskin. Terus lagi tokohnya siapa saja? Jack. Iya, bagus. Kemudian alurnya? Alur maju. Bagus. Jadi alur yang digunakan alur maju. Setelah alur ada latarnya. Latarnya di mana saja latarnya? Di pasar. Di mana lagi? Di rumah Jack. Di mana? Iya, jadi itu latarnya. Terakhir amanatnya. Apa? Arifin apa? Jangan serakahnya ikan apa ikan? Tadi temannya ada amanatnya jangan serakah. Kemudian yang berikutnya intan apa? Menurut intan? Ya. Manusia kita harus hidup dengan bekerja keras dan mengadakan keajaiban. Iya, bagus ya. Jadi harus bekerja keras ya. Jangan mengandalkan keajaiban. Jadi perlu semangat ya. Nah itu amanatnya. Ada lagi? Ada lagi? Dah, cukup. Bagus ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian di kelompoknya masing-masing ya. Sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak kirimkan di WA group ya. Itu sudah kita bagi kelompok kemarin ya. Nah, jadi perhatikan sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kemudian untuk kelompok akan Bapak bagikan KKPD.
Ya sih. Nama-namanya ini tulis ini namanya, nama kelompoknya. Iya, setelah itu kan setelah nama, itu kelas hidup, temanya tentang apa? Nah ini, ya, itu pokoknya apa? Nah, itu kayak ini, ya. Nah, buktinya ini bukti. Bacakan hasil yang jawab. Ini, ya. Jadi ganti ini diganti ya itu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tema bola ajaib, tokoh Ipan Penokar Soekarno Watong Tua alur campuran. Datang sekolah dan rumah, amanat tidak boleh malu dan harus lebih rajin dalam menjalankan pekerjaan apapun. Sudah? Baik, ada pertanyaan dari apa yang sudah ditampilkan kelompok 4? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan Titi Aisyah. Ada yang tanggapan dari kelompok 1? Oke, pada teks bola-bola ajaib. Ya, tadi ada pertanyaan dari kelompok 1, bukti, menanyakan bukti pada teks tentang tema. Silakan dijelaskan. Pagi masih gelap saat Ipan melihat keluar jendela. Ipan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor. Memikirkan pesanan kue itu, Ipan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ibu, tak tahu nggak, kue basah, kue buatan ibu ini banyak yang suka loh. Cerita Ipan untuk sesaat, ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ipan yang tak lagi mengerti yang malasan saat membantah. Ya, sudah ya. Itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Gimana kelompok 1 dengan jawaban kelompok 4? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Kelompok yang lain ada tanggapan? Tidak ada? Tidak ada, baik ya. Dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Ya, silakan duduk ke tempatnya kelompok 4. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1. Lebih depan. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini.
Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Tema kekeluargaan. Bukti pada teks ini, pagi masih gelap saat Ipan melihat keluar jendela. Ipan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu Ipan. Ipan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu, tahu nggak kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh, cerita Ipan. Untuk sesaat, ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ipan yang tak lagi mengerutu dan malah merasa saat membantu. Ipan menendang kerikil di jalan dengan kasar hingga terpelanting. Penokohan, suka membantu orang. Pagi masih gelap saat Ipan melihat keluar jendela. Ipan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu, Ipan lompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu, tahu nggak kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh, cerita Ipan. Untuk sesaat, ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ipan yang tak lagi mengerut dari malas-malasan saat membantu. Ya udah, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada? Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Kelompok yang lain ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang bagus. Terima kasih, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Baik, lanjut kelompok 3 atau 2? 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Nanti siap-siap terakhir kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Tema bola ajaib. Pagi masih gelap saat lihat keluar jendela. Ipan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue acara pernikahan dan rapat di kantor. Memikirkan pesanan kue itu, Ipan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ibu, ayah, tahu nggak kue basah buatan ibu ini suka loh, Ipan. Untuk sesaat ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ipan yang tidak lagi mengerut dan malah merasa semangat. Ipan
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Oke, baik. Terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema perjuangan hidup. Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapatkan pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Pikirkan pesanan kue itu Ivan. Ivan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu, tahu nggak? Kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh, kata Ivan. Untuk sesaat ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malasan saat memberak. Itu menendang kerikil di jalan dengan kasar hingga terpelanting berhamburan. Sudah? Oke, dulu. Tuh, masih. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk pertanyaan? Ada? Ada? Ya, silakan kelompok 1. Bukti pada teks campuran. Apa? Silakan. Setiap hari Ternyata walaupun lingkungan sekolah, pagi dia mengetahui bahwa ayahnya tidak seperti bersama mereka. Sudah ada lagi? Ada Pak. Ada lagi? Ada Pak. Kelompokan Pak. Kelompokan. Ada kelompok 4 bertanya. Ayo, kelompokan. Silakan. Paginya segala saat itu melihat keluar jendela, ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapatkan pesanan untuk acara pernikahan dan rapat kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu, ibu melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu tahu nggak? Kue basah buatan ini banyak loh. Banyak yang suka loh, tidak dibuat. Saat ayah dan ibu sedang memandang dan menyimpan senyum geli, mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malasan saat kue basah. Ya, silakan. Kelompok 2. Bukti pada teks amanat, silakan. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kasih tepuk tangan semuanya. Yo.
Ya, kasih tepuk tangan buat kita. Tadi kita membahas tentang apa? Tentang unsur teks fantasi. Yang pertama ada apa? Ada teks. Bagus. Apa lagi? Ada. Setelah tema apa? Tokoh atau penokohan. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada latar atau setting, ya. Dan yang terakhir ada amanatnya. Bapak akan mengasihkan lagi link Google Form, ya. Silakan kalian dijawab pertanyaannya. Baik, ya, ini saatnya untuk kelas 7 setelah diperiksa bahwa ternyata dari yang sebelumnya kalian belum memahami dan belum sepenuhnya kalian itu tahu tentang unsur-unsur teks fantasi, cerita fantasi, ya. Setelah pembelajaran tadi sudah memahami, sudah tahu, ya, unsur-unsur fantasi itu apa-apa saja, ya, berdasarkan apa yang sudah kalian dijawab melalui Google Form tadi, ya. Teman, ada masih, ya, yang masih keliru, yaitu tema, ya. Dari tema itu kalian masih ada yang nulis tema judul, jadi ada yang masih itu, ya. Jadi tema kemudian ditulis judul. Nah, itu kemudian yang masih kalian belum sepenuhnya kalian pahami di situ, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalian sudah bagus dalam pembelajaran ini. Masih ada kekurangan-kekurangan, nantinya bisa kalian pelajari kembali, ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apa? Menyenangkan. Apa lagi? Seru. Ya, apa lagi? Iya, bagus dan menyenangkan, ya. Seru. Nah, apa yang menyebabkan kalian menyenangkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang menyebabkan menyenangkan? Hah? Dari membaca cerita dongeng, ya, membaca cerita dongeng, ya. Jadi itu yang itu, ya, melihat tampilan video, ya, untuk menyenangkan. Nah, kesulitannya apa dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada kesulitannya? Dari kesulitannya? Hah? Dari mana kesulitannya kira-kira? Apa yang kesulitannya untuk pembelajaran kita ini? Tentang menentukan apa tadi? Menentukan bukti pada teks. Apa lagi? Apa lagi? Alur, ya. Jadi kesulitan pada alur. Terus apa lagi? Setelah alur, ada kesulitan lain lagi? Tentang menentukan tokoh. Amanat juga. Ya. Tema tidak? Tema sudah bisa kuasai. Ya, bagus, ya. Nah, dari kesulitan itu kira-kira kalian mencari tahunya seperti apa? Hah? Untuk supaya tadi kan dari kesulitan yang kalian hadapi tadi, dari misalkan tadi yang kalian sebutkan tadi alurnya Pak, yang susah, ya kan? Nah, dari kesulitan itu supaya kalian tahu dan bisa menguasai itu
lewat apa? Pada siapa atau lewat apa? Lewat buku dan internet ya. Jadi itu jadi lewat buku dan internet. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya. Ini nanti supaya kalian ini kerjakan di rumah bagaimana untuk memudahkan kalian memahami ya apa namanya di situ untuk identifikasi unsur-unsur teks fantasi dari segi kaidah kebahasaannya. Itu akan nanti Bapak bagikan soal untuk dikerjakan di rumah. Untuk kerjakan di rumah, silakan kalian untuk mencari referensi ya bahan-bahan atau sumber nanti untuk menjawab soal-soal ini. Nah, setelah selesai dikerjakan nanti dibikin bentuk berupa laporan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dan kalian bisa publish atau upload di melewat web media sekolah kita ya untuk tugas tadi, jawabannya tadi ya, mengaitkan apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Winston Churchill ya, Winston Churchill ya, mengatakan begini, mengatakan keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan berikutnya tanpa kehilangan spirit atau semangat ya. Oke, baik, pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelumnya akan Bapak sampaikan materi yang akan datang. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya yaitu menganalisis unsur kaidah kebahasaan pada teks cerita dongeng fantasi. Itu nanti ingatkan ya. Nanti untuk materi selanjutnya akan Bapak bagikan di grup WA kelas. Berdoa dulu sebelum pulang. Silakan. Terus terima kasih untuk Firdaus ya. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Bapak cukupkan, silakan kalian pulang ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.